secara parsial. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi." Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Baik. Kata Allah, kebanyakan mereka tidaklah beriman, perhatikan. Mereka beriman. Tetapi di saat yang sama kata Allah, illa wa hum musyrikun, mereka syirik. Mereka musyrik. Jadi di saat yang sama Allah tetapkan bagi mereka iman dan Allah tetapkan juga bagi mereka apa? Syirik. Maka timbul pertanyaan, apa iman mereka? Antum baca dalam buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lainnya. Kalau mereka ditanya iman mereka, man khalaqas samawati wal ard, mereka berkata, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata orang musyrikin adalah siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, jika kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini ternyata iman mereka ini keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta. Baik. Nah, syirik mereka di mana? Syirik mereka ternyata mereka menyembah selain Allah. Syirik mereka adalah menyembah selain Allah. Dari sinilah perlu pembagian. Berarti mereka ada yang salah di sini. Ini mereka sudah benar, mereka ada salah di sini. Nah, ini dalam istilah kita disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini dalam istilah kita syirik dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah. Baik. Itulah kenapa kita perlu pembagian. Agar orang-orang yang mentauhidkan Allah secara parsial, kita tuntut untuk mentauhidkan Allah secara apa? Totalitas. Faham? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi tauhid yang dibagi ini adalah untuk membenarkan salah praktek tentang tauhid. Karena di masyarakat ada yang salah praktek. Mereka ternyata mentauhidkan Allah secara parsial seperti kaum musyrikin Arab. Mereka mengenal Allah, mereka tahu hanya Allah yang mencipta dan terlalu banyak dalilnya. Tetapi mereka ternyata juga terjerumus dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya pembagian. Ini contoh salah praktik dalam masyarakat. Contoh lain misalnya sebagian masyarakat meyakini bahwasanya dukun tahu masa depan. Sehingga mereka datang dukun kemudian mereka tanya tentang ramalan masa depan. Ini dalam istilah kita dia ada khalal, ada kesalahan dalam tauhid sifat. Karena tauhid sifat yang kita yakini, Allah memiliki sifat al-ilmu dan maha berilmu. Di antara maha berilmunya Allah, hanya yang tahu tentang hal gaib hanya siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit maupun di bumi yang tahu tentang ilmu gaib kecuali siapa? Allah. Nah, ketika kamu meyakini bahwasanya dukun juga tahu ilmu gaib, berarti kamu ada kesalahan. Berarti kamu telah berbuat syirik dalam tauhid sifat. Paham tidak ini? Ini contoh pertama ini kan. Saya kasih contoh-contoh deh. Jadi masyarakat ada yang mentauhidkan Allah secara parsial. Ini contoh pertama. Contoh satu. Paham? Paham tidak? Contoh dua tadi apa? Contoh dua, meyakini dukun tahu masa depan. Ini salah. Meyakini dukun tahu masa depan. Ini berarti syirik dalam tauhid apa? Sifat. Ya, berarti dia sudah tahu yang mencipta alam semesta hanyalah Allah. Mungkin dia hanya beribadah juga kepada Allah, tapi dia punya keyakinan bahwasanya dukun tahu masa depan. Berarti dia punya kesalahan dalam tauhid sifat. Padahal yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Nah, kita bagi ini untuk kita bisa jelaskan kamu salah di poin ini loh. Perbaiki supaya tauhid kamu totalitas. Itu maksudnya pembagian.